Iya, iya Pak, sedang diproses untuk berkas-berkasnya. Nanti saya sampaikan ke Bu Sela. Sip. Oke. Terima kasih Pak Kamsun, Masya Allah udah dikasih kesempatan. Tenang aja. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain kita bisa mulai kali ya, biar nggak terlalu sore. Monggo. Oke, Mbak Endah silahkan. Halo, Mbak Endah. Oke. Iya, Bu. Jelas, Suaranya jelas, Bu. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kamson sebagai Dekman Fakultas Ekonomi Universitas Perwira Purbalingga. Yang terhormat Ibu Likana MPD, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasyim Asy'ari selaku narasumber kita. Yang terhormat Ibu Sheila Rizky MPD, dosen Universitas Perwira Purbalingga selaku moderator, serta teman-teman dari program studi manajemen kelas A dan B yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang akan membahas tentang kebijakan. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Saya Leksur akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan materi oleh narasumber bersama moderator. Ketiga, diskusi dan tanya jawab. Keempat, sesi foto bersama. Dan kelima, penutup. Untuk kelancaran acara sebelumnya, mari kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk peserta, teman-teman boleh menyalakan kameranya, tapi diharapkan untuk di-mute terlebih dahulu, agar nanti di saat pemaparan materi bisa terdengar secara jelas. Memasuki kelas penelitian, itu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh moderator. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Kamson, Pak Dekan yang selalu support kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini jadi ceritanya, ini adalah kelas biasa Pak, tapi di model-model ala webinar gitu. Dan ini alhamdulillah beruntung sekali saya bisa langsung menghubungi teman saya yang kebetulan cocok banget untuk membahas materi kita di pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya saya mau bacakan dulu CV dari Bu Lianah dulu ya. Bu Lianah MPD, ini lulus S1 dan S2 di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang. Jadi sama seperti saya, karena kita bareng kuliahnya. Jadi teman satu kelas di S1 maupun di S2. Jadi teman seperjuangan. Nah, saat ini beliau adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Tebuireng Jombang ya, yang teman-teman pasti tahu deh, terkenal banget kan. Nah, kemudian wow. 2016 mengajar mata kuliah makroekonomi, keuangan, dan kewirausahaan pada program studi S1 akuntansi dan S1 manajemen, Fakultas Ekonomi Unhasyi. Nah, menjadi dosen Bank Sentralan, admin spektro kerjasama dengan Bank Indonesia Institut, dan sebagai pengurus Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Unhasyi. Jadi sangat tepat sekali berbicara mengenai tema kali ini tentang kebijakan moneter ya, pas banget. Nah, selain itu, saat ini beliau juga sebagai dosen pendamping
PWMI ya, pendampingan wirausaha mahasiswa Indonesia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian aktif sebagai peneliti dan menulis buku terkait ekonomi, keuangan dan kewirausahaan. Nah, jadi ya Bu Liana sekedar pemberitahuan juga bahwa di Unperba ini visinya adalah kita sudah memantapkan bahwa kita adalah entrepreneur university gitu. Jadi nanti mungkin kedepannya akan ada ini ya, kalau misalnya ada bahas kewirausahaan boleh deh nanti sama Bu Liana lagi gimana? Oke, siap. Nah, ini pembina pendamping, dosen pendamping PWMI, pendampingan wirausaha mahasiswa Indonesia. Dan memang kebetulan mahasiswa kita juga sebagian banyak sudah punya usaha pada saat berkuliah, jadi mungkin nanti bisa di-share ilmunya tentang kewirausahaan nanti di next ya. Oke, untuk kali ini biar kita waktunya efektif, ini sudah ada 35 yang sudah bergabung. Terima kasih mahasiswa-mahasiswaku tercinta. Terima kasih, silahkan disimak ya. Rules-nya tadi sudah saya share di grup WA, pasti sudah dibaca semua. Oke, sekarang waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Liana. Oke. Terima kasih Bu Sela. Sebentar, saya share screen lagi. Jadi Ya, ketutup. Mohon infonya kalau udah kelihatan. Oke. Sudah kelihatan kah? Sudah? Sudah kelihatan Bu Sela? Halo? Ya, terlihat jelas. Ya Bu, terlihat Bu. Oke, sudah terlihat. Ya, terlihat. Oke, pada saat pemaparan materi nanti dimohonkan untuk semua peserta di-mute dulu ya. Oke, terima kasih. Ya Bu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih tadi sambutannya dari Bu Sela dan juga dari Pak Kamsun. Ini pakai Meet ini nggak kelihatan ini ya, audiensnya gitu. Jadi kayak ngobrol sendiri ini saya. Apa memang seperti ini atau gimana? Mungkin biasanya kita nge-zoom, sekarang nge-meet hanya tapi insya Allah intinya semuanya sama tersampaikan dengan baik insya Allah. Terus kemudian saya ulangi lagi juga terima kasih atas penyambutannya. Tadi sebelumnya Bu Sela, kita hanya 2 kelas Buli gitu. Ternyata ada kehadiran Bapak Dekan, Masya Allah ini benar-benar terima kasih sekali, kemudian sambutan yang luar biasa bagi saya gitu. Terima kasih Pak Dekan. Iya Pak, sami-sami. Saya bahasa Jawa Pak, saya kebetulan dari Jawa, saya dari Jombang. Nanti kalau main-main sakit bahasa Jawa kok. Iya Pak, saya dari Jombang, tempatnya di Universitas Hasyim Asy'ari, tempatnya satu kawasan dengan ini Pondok Pesantren Tebu Ireng. Gitu. Jadi di kawasan Makam Gus Dur, misalnya nanti dari Purbalingga mau ke Jombang, boleh nanti kita saling kontekan gitu. Terus kemudian terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas undangannya dari Bu Sela. Di sini saya masuk di mata kuliah kalau nggak salah perekonomian Indonesia, ya Bu Sela ya. Perekonomian Indonesia. Materinya ya, ada banyak sub-sub materi. Ya, terus kemudian di sini yang saya sampaikan adalah tentang review data dan kebijakan moneter. Jadi ada beberapa sub-sub untuk saya ini fokus tentang kebijakan moneter. Dan di sini beberapa materi yang saya ambil hari ini adalah saya kombinasikan jadi dari Kementerian Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan juga dari TOT Bank Sentralan gitu ya. Jadi kemarin alhamdulillah ada kegiatan lecturer series dari Bank Indonesia, mungkin nanti dari Unperba juga bisa gabung di sana, semoga nanti bisa ketemu di sana menjadi tim ke Bank Sentralan gitu di Bank Indonesia. Amin. Terus kemudian tadi disampaikan juga visinya dari Unperba adalah salah satunya lengkapnya mohon maaf saya lupa, tapi tadi yang saya tangkap adalah entrepreneurship. Ini hampir sama dengan kami bahwa
Kalau di UNAS itu The Learning University of Pesantren and Entrepreneurship, gitu ya. Nah, sama-sama entrepreneurnya. Nanti kita bisa saling sharing dan juga berbagi pengalaman terkait apapun. Tapi hari ini kita berbagi pengalaman terkait ekonomi. Terus kemudian sudah disampaikan oleh Bu Sela, saya langsung saja di sini tentang ekonomi moneter, gitu. Jadi memang ekonomi moneter di sini bahasanya menarik dan juga kalau dirasakan setiap hari dan juga setiap periode atau kuartal ekonomi, kegiatan ekonomi dan juga kebijakannya itu akan terus menyesuaikan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi itu sendiri. Sebelumnya saya sampaikan tentang 4 pilar utama perekonomian yang menopang pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas ekonomi. Nah, kalau dilihat di sini, kalau ada lembaga-lembaganya, sekarang adalah pilar kebijakan atau 4 pilar ekonomi yang menyangga kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya di sini ada 4. Yang pertama adalah kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter itu nanti berhubungan dengan stabilitas keuangan atau uang, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Kemudian kebijakan fiskal, kalau mungkin dulu teman-teman kenalnya kebijakan fiskal itu kebijakan pajak, nah gitu, itu hampir sama, tapi di sini ternyata kebijakan fiskal itu lebih luas lagi. Jadi selain pajak, ini ada pengelolaan APBN, pasti di dalamnya ada pajak juga. Terus kemudian ada pendapatan dan ada pembiayaan. Setelah itu ada ekonomi real. Ya di sini fokusnya yaitu adalah GDP, Gross Domestic Product, tentang balancing supply and demand, kemudian tentang tenaga kerja. Terus kemudian ada neraca pembayaran, ini terkait dengan hubungan ekonomi negara luar. Nah mungkin Bu Sela juga, mungkin ya, Bu Sela ini sudah paham betul ya terkait dengan kebijakan ataupun kegiatan ekonomi terutama makro. Kalau mikronya kan bagiannya juga dari makro. Saya ingat betul ini sambil kita recall memori dulu ya. Kalau saya ingat dulu betul. Bu Sela, ya Bu Sela ini kalau tentang kurva, nah kalau tentang kurva ini seperti Miss Kurva gitu, kayak kita dulu sebutnya beliau seperti itu, Miss Kurva. Jadi suka banget kalau analisis kurva gitu, nggak tahu kenapa ya, padahal ya garis-garis gitu aja gitu. Tapi seneng banget tentang kurva. Terus ditambah ada hitungannya, aduh ya udah. Kalau saya nebeng penjelasan aja gitu ya dulu. Betul sekali. Ini flashback memory. Iya, flashback memory. Oke. Ya, nanti bisa jadi ini ya motivasi juga untuk teman-teman atau mahasiswa Unperba. Jadi kalau sudah terjun di ekonomi, ini FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, udah ibaratnya itu kalau orang mandi udah terlanjur basah, ya udah mandi sekalian. Atau ibaratnya kalau nasi udah menjadi bubur, tambahin ayam, tambahin apa ya, kerupuknya atau dagingnya. Lah iya. Nah itu jadi biar disantap udah belajar ekonomi, wah saya dulu kayaknya salah jurusan deh, atau wah yang penting saya jalan dulu dapat SE gitu, jangan gitu ya, dimaksimalin gitu, maksudnya dikembangkan dirinya gitu, terutama terkait untuk pemahaman ekonomi. Sudah jadi kemana-mana ceritanya. Terus kemudian nah ini untuk reformasi tujuan dan struktur kelembagaan. Nah kalau tadi kan kita membahas tentang bagaimana atau 4 pilar penyokong dari perekonomian yang ada di Indonesia, itu ada 4 tadi, ada kebijakan fiskal, moneter dan seterusnya. Kalau sekarang lembaganya, nah lembaganya di sini memang banyak lembaga, maksudnya lembaga yang bekerja sama atau tergabung menjadi satu dalam project gitu ya, project untuk menyelaraskan atau menstabilkan ekonomi di suatu negara. Negara Indonesia ini fokus utamanya ada 3 ini gitu ya. Ada yang pertama kebijakan fiskal, ini dari kementerian atau dari pemerintah gitu ya, karena kebijakan fiskal ini erat hubungannya dengan pemerintah. Terus kemudian kebijakan moneter, ini dari Bank Indonesia.
terkait kestabilan harga atau stabilitas harga dan nilai tukar. Terus kemudian untuk pengawasan lembaga keuangannya atau maksudnya dari perbankannya, kemudian pasar modalnya dan seterusnya itu ada OJK gitu. Kemarin atau kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ada isu gitu ya, bahwa bank ini sudah mulai tidak independen gitu. Makanya beberapa bulan yang lalu ada tuntutan untuk menjadikan Bank Indonesia ini menjadi lembaga yang independen atau independensi Bank Indonesia kayak gitu. Nah, di sini keterkaitannya atau kaitannya dengan kebijakan moneter karena sering ya lihat di sini ada RDG atau rapat Dewan Gubernur. Biasanya sekitar bulan Juli, Juni, sama Oktober, ataupun kemarin pada saat COVID lagi, setelah COVID lagi tinggi-tingginya gitu kan, pemerintah juga banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, baik itu fiskal maupun moneter. Kali kita lihat di media, Bank Indonesia sering mengadakan konferensi pers dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana Bank Indonesia itu membentuk atau mengeluarkan kebijakan, berarti Bank Indonesia sendiri, tapi pasti ada timnya gitu ya. Jadi ada otoritas moneter gitu. Ada Bank Indonesia, ada OJK, dan juga ada Kementerian Keuangan gitu. Meskipun yang menyampaikan atau yang tampil konferensi persnya itu adalah Pak Peri, tapi di situ adalah hasil keputusan dari otoritas moneter. Otoritas moneter ada 3, yaitu Kementerian Keuangan, ya, jadi sini adalah kebijakan fiskal, kemudian kebijakan moneter ada Bank Indonesia dan OJK. Untuk sekarang posisinya Kementerian Keuangan ada Bu Sri Mulyani, Bank Indonesia ada Pak Peri, dan OJK ada Pak Wimbo Santoso. Nah, kemudian di sini kita balik lagi ke moneternya, kita lebih fokus lagi ke moneternya. Di sini saya sampaikan ada gambar uang, kemudian ada ibu-ibu yang happy gitu ya, kemudian ada pasar yang sepi dan juga ada pasar yang ramai. Nah, kalau uang ini, mungkin satu kepoknya adalah semacam uang saku untuk mahasiswa FEB Unperba gitu ya, uang sakunya sekepok ini gitu, atau bahkan yang di belakangnya itu yang diplastikin gitu. Nah, bisa jadi. Nah, di sini kebijakan moneter fokusnya adalah uang. Bukan berarti kita harus merelitkan kebijakan moneter berarti tentang penciptaan uang dan sebagainya, bukan. Tapi kita lebih memfokuskan pada peredaran uang. Kalau mau diruntut lagi kebijakan moneter, ada peredaran uang, ada inflasi, dan seterusnya gitu. Jadi terus panjang gitu, tapi kita patokannya uang biar lebih mudah gitu ya. Kalau tadi kan kebijakan fiskal bilangnya tentang pajak gitu ya, atau APBN. Kalau moneter berarti tentang peredaran uang. Kita runtut lagi berarti tentang inflasi. Kebijakan moneter ini tentang uang. Nah, ini ada beberapa gambar. Ibu-ibu happy ini saya kan gambar atau peredaran uang atau uang yang beredar di masyarakat semakin maksudnya jika masyarakat uang dia pastinya happy gitu ya, karena kadang ukuran masyarakat ini sejahtera atau enggak ini dari jumlah kepemilikannya seperti itu ya. Ya memang kalau dianalisiskan ekonomi enggak seperti itu juga gitu ya, tapi kenyataannya memang demikian. Kadang segala permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat kalau mau ditelisik pasti ekonomi gitu, entah apapun itu. Mungkin di sini ada yang punya hubungan, ada cowok cewek pacaran gitu ya, ternyata masalahnya nggak cocok, saya putus sama dia gitu. Tapi kalau ditelisik mungkin lah ya, ternyata dia kalau keluar selalu nggak pernah bayar, saya suruh bayar dan sebagainya, bensinnya disuruh nambelin gitu. Terus kalau udah putus barang-barangnya suruh ngembaliin. Nah, ya mungkin itu lagi balik lagi, tapi itu hanya contoh kecil ya, nggak bisa dijadikan itu patokan, contoh kecil aja. Terus kemudian di sini kalau uang lagi beredar di masyarakat lagi banyak-banyaknya atau masyarakat lagi banyak pegang uang, pasti relate-nya ke belanja gitu. Ya mungkin
sama aja mungkin Bu Sela kalau udah gajian langsung ya Bu Sela. Ini pas ada corona jadi direm gitu, nggak bisa ke mall. Kalau kalau misalnya nggak corona ya udah ini pasti sering-sering ke pasar gitu ya. Nah, terus kalaupun mahasiswa misalnya ini lagi musim COVID, offline semua ya. Kalau dulu offline, uang sakunya lagi banyak-banyaknya pasti perginya ke kafe dan sebagainya. Tapi kalau uang sakunya lagi minim, ya udah penyelamatnya adalah Indomie gitu. Gitulah. Terus kemudian di sini kalau uang lagi yang beredar lagi sedikit gitu ya. Di sini pasti tingkat investasi atau industri mengalami kelesuan karena nggak ada orang yang mau menginvestasikan uangnya ataupun nggak ada permintaan, nggak ada kegiatan jual beli. Jadi ini maksudnya permintaan ya. Jadi ada orang ingin beli barang, kemudian yang memproduksi adalah di industri ini. Gitu. Nah kalau lagi lesu juga pastinya pasar pun akan sepi. Gitu. Nah kita pahamkan dulu di peredaran uang ini. Kemudian ini adalah arahnya seperti ini. Kebijakan moneter, kita fokus pada uang. Maksudnya adalah peredaran uang, bukan penciptaan uang. Uang yang beredar tidak terkendali akan mengakibatkan kurang terkendalinya tingkat produksi atau output dan harga serta pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah ini pastinya. Jadi kalau uang beredar di masyarakat tidak terkendali, efeknya pastinya adalah inflasi. Kalau sudah menempuh makroekonomi, masih ingat bahasan inflasi itu adalah kenaikan harga barang yang terjadi secara umum dan terus-menerus, gitu ya. Jadi kalau harga barangnya itu hanya terjadi di warung A aja atau warungnya Mbok Pah gitu, itu bukan berarti ada inflasi, nggak seperti itu. Tapi secara umum dan terus-menerus. Gitu. Nah, kemudian kalau inflasi tinggi itu mengakibatkan terkendali produksi atau outputnya. Nah, ini mengarah juga pada bentuk investasi dan juga bentuk permintaan, gitu ya, permintaan produk. Kemudian harga otomatis kalau inflasi harga-harganya semakin tinggi, gitu ya. Mudahnya memahami tingkat harga di sini adalah kalau hari raya. Kalau hari raya itu masyarakat lebih sering atau umumnya membelanjakan uangnya. Di situ adalah peredaran uang yang tidak terkendali. Semuanya ingin belanja, beli baju, beli apapun untuk kelengkapan hari raya. Nah, di situ biasanya para produsen memanfaatkan momen tersebut untuk menaikkan harga. Itu jadinya kenaikan harga. Tapi kenaikan harga juga nggak diimbangi dengan kemampuan untuk memproduksi kembali barang itu. Nah, bayang seperti itu, jadi permintaan terus naik gitu, harga terus meningkat, tapi produsen nggak bisa memproduksi lagi. Nah, itulah kekacauan atau shock yang ditimbulkan dari tingkat inflasi yang tinggi. Maka dari itu kebijakan moneter di situ hadir untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Gitu. Terus kemudian di sini saya next. Nah, untuk definisi kebijakan moneter. Nah, kalau berbicara tentang definisi biasanya udah pada ngantuk nih, udah ditinggal kemana-mana nih gitu. Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk harian besaran moneter. Kalau saya bilang itu adalah M1, M2, kredit, dan suku bunga. Udah di sini bisa dijelaskan di sini atau diuraikan. Nah, di sini digambarkan ya, gitu ya, Kak. Jadi kalau laju inflasinya rendah, ini juga akan mempengaruhi roda-roda yang lain. Bukan berarti rendah ini semakin maksudnya inflasi mendekati 1 gitu, makanya semuanya akan lebih baik atau pengangguran menurun. Enggak juga seperti itu. Gitu ya. Hubungannya seperti kurva Phillips. Kurva Phillips ya, sudah masuk atau belum, mungkin di situ bisa diingat-ingat lagi kalau kurva Phillips, kalau inflasinya semakin tinggi kan pastinya penganggurannya itu akan semakin rendah. Tapi enggak seperti itu juga, maksudnya kalau keterusan tinggi terus maka akan mendekati 0 gitu. Itu baguskan pada titik tertentu gitu. Untuk tingkat
inflasi sampai year of year YoY Desember 2020 sebesar kurang lebih 3%, ya plus minus 1%. Untuk informasi tentang inflasi, tingkat suku bunga, kurs, kemudian apalagi ya, ini operasi pasar terbuka itu bisa dilihat di websitenya Bank Indonesia. Silahkan boleh dikepoin di sana. Nah, terus kemudian di sini bagaimana pembentukan atau pola keputusan kebijakan seperti apa yang akan diambil, ini bisa dilihat dari gambar sebelah ini, sebelah kanan kalau di saya. Ini ada sebuah corong, banyak kebijakan yang ditampung di situ, dan di sini kerannya itu adalah pemerintah atau otoritas moneter gitu ya, akan mengeluarkan kebijakan yang mana. Apakah kebijakan moneter, apakah kebijakan sektor yield, apakah kebijakan fiskal, apakah dua-duanya, tapi nggak semuanya loss gitu ya. Jadi sedikit-sedikit, kebijakan moneter sedikit, kebijakan fiskal sedikit, dan seterusnya. Karena memang kombinasi dari kebijakan itu nggak bisa semuanya dikeluarkan, itu nggak bisa gitu ya. Karena gini, kalau satu kebijakan, contohnya kebijakan moneter kan ada dua, ada kebijakan moneter ekspansif dan ada kebijakan moneter yang kontraktif. Kebijakan fiskal yang mana? Misalnya kebijakan moneter kontraktif diimbangi dengan kebijakan moneter yang ekspansif, itu boleh saja. Tapi kalau terlalu tinggi bebannya atau terlalu tinggi kebijakan yang diambil, itu nanti akan saling rem gitu. Kalau kebijakan moneter yang ekspansif kan mendukung untuk peredaran atau meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kalau kebijakan fiskal yang kontraktif kan agak ngerem pengeluaran pemerintah. Nah, di situ kan agak saling bertolak belakang gitu. Tapi kalau misalnya porsinya baik, itu akan seimbang, jadi naik turun gitu. Ya, terus kemudian di sini tentang kebijakan moneter dan perekonomian terbuka. Nah, kalau sekarang memang ada bentuk perekonomian ya, ada bentuk perekonomian tertutup, terbuka, semi terbuka, tertutup, dan seterusnya ya. Tapi untuk saat ini semuanya mengarah pada globalisasi, jadi agak susah untuk semua di negara di dunia itu menganut perekonomian yang tertutup. Ya mungkin kalau kita mengenal ini ada Korea Utara gitu ya, itu menganut tutup, tapi pastinya kalau mau ditelisik lagi itu nggak mungkin full tertutup gitu. Pasti ada di situ entah semi terbuka atau seperti apa. Tapi kita nggak akan bahas yang Korea Utara, kita bahas negara kita gitu ya. Untuk saat ini memang Indonesia sudah mulai menganut perekonomian terbuka, di mana ada berbagai perjanjian atau ya perjanjian tentang perdagangan bebas yang mulai diteken. Itu kalau adanya globalisasi, perjanjian perdagangan bebas, pastinya maksudnya membuka untuk kegiatan ekspor dan impor kayak gitu. Nah di sini kalau nggak ada peraturan, pastinya semuanya itu akan, kalau TikTok bilang itu lost doll gitu ya. Jadi nggak ada palang pintunya gitu. Karena perekonomian kita udah terbuka, tapi harus ada rem-remnya gitu. Itu sebagai dampak atau konsekuensi dari adanya globalisasi ini. Gitu. Mau nggak mau semua negara di dunia pasti akan ikut arus ataupun terbawa dalam arah globalisasi ini. Nah ini yang saya dapat adalah impossible trinity. Gitu ya. Jadi semua negara itu mengharapkan adanya free capital mobility. Ini dalam artian adalah keterbukaan dalam arus modalnya. Jadi semua negara itu ingin agar investasi di negara tersebut ini tinggi. Maksudnya investasi dari luar negeri maupun dalam negeri. Untuk porsinya itu bisa disesuaikan gitu ya. Biasanya kalau modal atau kapital dari luar negeri atau dari dalam negeri yang banyak yang mana bisa dilihat di pasar modal. Nah, kalau kalian terjun di pasar modal, ini kebetulan saya juga pengurus galeri investasi. Untuk minggu-minggu ini memang kabarnya itu
senang semua ya, karena semua portofolio saya itu hijau, jadi semua saham itu juga hijau semua gitu ya. Nah itu kalau cerita saham. Mungkin di sini atau ada beberapa teman-teman yang sudah ikut gabung dalam investasi saham itu bisa melihat di situ. Jadi misalnya saham Telkom, ini kepemilikannya banyak yang dari luar negeri atau dalam negeri, ini bisa dilihat dari itu tadi, kepemilikan modal. Jadi bisa dilihat berapa persen ini saham Telkom dimiliki oleh asing dan berapa persen dimiliki oleh masyarakat dalam negerinya. Dan ternyata memang nggak bisa dipungkiri di pasar modal kita sebagian besar ini masih dikuasai asing gitu. Maksudnya banyak investor asing yang senang dengan prospek ekonomi atau industri di Indonesia gitu. Jadi semua pada nanamkan modal di Indonesia. Apalagi kemarin ada ini election, maksudnya dari peralihan gitu ya. Jadi dari Presiden Trump ke Biden ini, nah beberapa kebijakan dari Biden kan tidak mendukung adanya investor di negara tersebut. Jadi beberapa sudah lari, maksudnya udah mulai mengurangi investasinya dan masuk ke Indonesia. Itu kelihatan sekali. Jadi di pasar modal itu kelihatan. Kemarin bulan yang lalu saya lihat di porto saya itu, situ kan ada tim analisis gitu ya, tim analisis. Dana asing yang masuk ke Indonesia sebesar sekian, itu kelihatan gitu. Jadi bisa dilihat dari maksudnya capital mobility ini. Salah satu indikatornya bisa dilihat dari pasar saham tadi. Ini adalah impossible trinity. Sekali lagi yang pertama ada kebebasan arus masuk modal. Nah, terus kemudian ini adalah monetary autonomy. Ya, monetary autonomy adalah negara di mana negara itu bebas menetapkan kegiatan moneter atau kebijakan moneter yang ingin ditetapkan. Gitu. Jadi misalnya negara itu ingin menjual surat berharganya atau SBN gitu ya, surat berharga negara. Kemudian negara atau misalnya bank sentralnya ingin membeli SBN-nya gitu, maksudnya sesuai dengan keinginannya dia. Terus kemudian jumlahnya ini juga tanpa mempengaruhi atau tanpa memperhatikan faktor yang lain gitu. Jadi ada otonomi, ada kebebasan di situ negara untuk melaksanakan kegiatan moneternya. Ini kalau free capital ini adalah free mobility ini dianut oleh Amerika. Kemudian kalau monetary autonomy ini dianut oleh Hong Kong salah satunya. Kemudian adalah exchange rate management, ini adalah bentuk nilai tukar gitu ya, manajemen nilai tukar. Jadi negara penganut ini adalah Cina gitu. Jadi dia lebih memperhatikan bagaimana nilai tukar uangnya ini bisa bersaing dengan mata uang negara lain. Kalau di Indonesia kan biasanya kita ukurannya adalah dolar ya, tapi kalau di Cina di sini dia memperhatikan atau memperhatikan atau analisis ekonominya ini dari nilai tukarnya atau manajemen nilai tukar mata uangnya dengan mata uang negara lain. Sama saja untuk saat ini masih dolar. Terus di sini adalah konsep trilema kebijakan atau imposisi. Semua negara ini nggak akan bisa menggunakan ketiga macam konsep, itu free capital mobility, autonomy, dan exchange rate management ini menjadi satu. Pasti ada salah satu yang nggak bisa dipakai gitu ya. Kalau menggunakan arus kapital mobility, berarti exchange rate-nya dia nggak boleh terlalu tinggi juga gitu, karena investor juga nggak akan bisa menjangkau nilai uang tersebut. Jadi mungkin dia bisa mengkombinasikan free capital mobility dengan monetary autonomy.
ataupun monetary economy dan exchange rate. Nah, jadi ini adalah impossible trinity. Ini adalah salah satu hasil penelitian ekonomi melalui 3 poin ini. Terus, next, nah ini adalah kebijakan moneter dan siklus bisnis. Mungkin sudah paham semua tentang ini. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya dijelaskan Bu Sela, ini udah faknya banget nih, ya ada kurva. Di sini adalah pola kebijakan moneter. Ada kebijakan moneter ekspansif atau expansionary monetary policy dan contractionary monetary policy. Ya, kebijakan moneter ekspansif dan moneter kontraktif. Ini adalah bentuk bagaimana kebijakan moneter itu diambil. Jadi nggak bisa kebijakan moneter itu diambil dalam sewaktu-waktu, misalnya bulan depan, mari otoritas moneter kita melakukan analisis kebijakan moneter baru, ya nggak bisa gitu juga gitu ya. Jadi kebijakan moneter ini diambil sesuai dengan tingkat loop and sum. Loop sum itu ya naik turunnya gitu ya, loop sum dari kurva ini. Ya, di sini untuk mendorong, di sini kebijakan ini benar-benar kerasa banget deh kebijakan moneter yang ekspansif ini, terutama untuk penanggulangan COVID. Ya, untuk penanggulangan COVID ini bisa kalian lihat dari pemerintah mulai mengucurkan berbagai bantuan. Kalau itu dari sisi fiskalnya ya, pembelanjaannya, meningkatkan pembelanjaannya, memberikan bantuan-bantuan, contohnya prakerja dan juga BLT gitu. Nah itu, terus kemudian kalau dari moneter ekspansif ini juga meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kemarin ada quantitative easing, kalau kalian pernah dengar ataupun mengikuti dari RDG, Rapat Dewan Gubernur juga melakukan konferensi pers terkait tentang quantitative easing kemarin. Jadi pada saat salah satu kebijakan untuk penanggulangan COVID dan juga menggerakkan ekonomi, karena saat COVID masuk bulan Maret kan kemarin pasar saham sempat turun gitu ya, anjlok seanjlok-anjloknya. Tapi kalau dari investasi kemarin saya gimana ya, kayak dilema ya, saya sebagai dosen yang ngajar ekonomi ini, kalau ekonomi terus kayak gini ya kasihan juga, pasti banyak PHK dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi investor saya kok agak lumayan bahagia gitu ya. Jadi kemarin meskipun sempat merah, tapi di situ saatnya serok-seroknya gitu. Maksudnya saham-saham banyak terdiskon gitu. Jadi ya kemarin ya dimanfaatkan juga, tapi sekarang udah mulai naik lagi dan bisa sampai 150% gitu. Nah gitu, tapi itu dua sisi yang berbeda. Sekarang bahasanya tentang expansionary monetary policy. Jadi di sini adalah suatu keadaan saat ekonomi mulai mengalami penurunan, gitu ya. Atau kita bisa, kalau sekarang sih resesi ya, bulan Oktober kemarin, awal Oktober, Indonesia masuk ke dalam atau resmi dinyatakan resesi. Tapi sekali lagi dipahami, resesi bukan krisis, resesi itu hanya penurunan tingkat output real gitu ya. Jadi atau bahasa mudahnya itu penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, atau bahasa mudahnya lagi, semoga ini mudah ya, tingkat penurunan GDP, gross domestic product-nya gitu. Atau pokoknya semuanya serba menurun gitu kalau resesi itu. Jadi resesi itu bukan krisis, tapi resesi kalau nggak dihentikan, misalnya ini di titik B ini atau di titik D ini juga pasti akan terlalu maksudnya jatuh terus, pasti masuk ke jurang krisis gitu. Tapi di sini pemerintah juga langsung memberikan atau mengeluarkan berbagai kebijakan ya dihargai moneter atau yang mengeluarkan kebijakan moneternya gitu, menyampaikan kebijakan moneter ya. Karena kalau saya bilang mengeluarkan ini, karena kebijakan moneter kan ada
maksudnya ada otoritas moneter ya, jadi Bank Indonesia tapi yang menyampaikan gitu. Ini adalah di titik B ini. Ini adalah fase ekspansi untuk menaikkan atau mengangkat tingkat perekonomian yang sempat mengalami resesi. Ya. Jadi pemerintah mengeluarkan kuantitatif easing kemarin, ya kemudian agar mencapai titik pemulihan ekonomi, gitu ya. Tapi hati-hati juga. Ternyata fase ekspansi jika pemerintah terus mengeluarkan atau meningkatkan jumlah uang yang beredar, efeknya juga pasti akan mengalami shock gitu ya. Pasti akan meluncurnya malah akan lebih dalam gitu. Nah di sini ini tadi. Jadi makanya fase ekspansi ini dibatasi. Contohnya kemarin kuantitatif easing hanya sekitar 533 miliar gitu ya. Dengan cara membeli SBN di pasar sekunder. Jadi bukan berarti kuantitatif easing atau kebijakan moneter ekspansi ini dilakukan dengan mengeluarkan atau meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan cara bagi-bagi uang, itu enggak. Tapi di sini uangnya itu maksudnya dibelikan atau membeli SBN di pasar sekunder. Gitu ya. Pasar sekunder ini adalah kalau teori ekonominya, pasar sekunder contohnya adalah pasar modal atau dari perbankan. Gitu. Jadi pemerintah memberikan suntikan dana tapi dalam bentuk beli SBN tadi. Gitu. Jadi nggak akan mengakibatkan kita atau APBN-nya akan terlalu anjlok, maksudnya itu karena buat mengeluarkan uang kemudian APBN-nya akan nggak berimbang, itu nggak seperti itu ya. Jadi kuantitatif easing ini kalau kemarin dari ekonom bilang itu hanya sebatas angka gitu ya, angka yang dikeluarkan pemerintah gitu, untuk memberikan atau mengeluarkan atau meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ini bentar. Ya, misalnya nanti tolong diingatkan kalau lebih. Bentar. Oke. Dan baterai. Ya, lagi. Kira-kira tinggal 10 menit lagi, Buli. Ini slide-nya masih banyak. Oke. Udah lanjut Boleh. lagi. Lanjut ke itu aja yang kebijakan moneter konvensional dan itu aja boleh. Oke. Nah, ya ini sebentar aja saya sedikit tentang pro-cyclical dan counter-cyclical gitu ya. Jadi ini sudah sering sekali diutarakan gitu biar nggak menjadi bahasan yang aneh bagi mahasiswa ekonomi terutama. Apa sih itu di TV kok sering bilang counter-cyclical, pro-cyclical gitu. Apa bedanya dengan cycling gitu. Itu beda gitu ya. Jadi counter-cyclical ini pola penerapan kebijakan moneter yang memperluas perkembangan, kalau pro-cyclical ini yang mengakomodasi. Gambarnya adalah seperti ini. Jika menggunakan counter cyclical ini yang tadi ya ada shock dan juga lump sumnya ekonomi atau resesi tadi nggak akan terlalu curam gini. Ini kegiatan ekonomi tanpa intervensi kebijakan ini seperti garis biru. Kalau dengan kebijakan tapi yang modelnya pro cyclical ini yang merah ini, tapi kalau menggunakan counter cyclical ini yang hijau ini. Jadi dalam artian kalau pro-cyclical ini kebijakannya itu ngikutin keadaan atau ya ngikutin keadaan ekonomi yang sedang terjadi saat itu. Jadi kalau sedang tinggi ya udah kita ngikutin aja, kita ngasih kebijakan tapi yang nggak terlalu maksudnya jangka panjangnya nggak begitu kelihatan ya, saat itu juga kebijakan berlaku untuk saat itu juga. Tapi kalau counter cyclical di sini kebijakannya akan menganalisis untuk kedepannya, kalau kebijakan ini diterapkan saat ini, efeknya ke depan itu seperti apa, gitu ya. Atau 3 bulan lagi atau 1 tahun lagi itu efeknya bagaimana. Itu yang counter cyclical. Jadi agar tidak terjadi penurunan terlalu dalam dari pengambilan kebijakan, gitu. Itu counter cyclical. Kemudian ini adalah respon kebijakan moneter, ada rule-based policy dan discretion. Rule-based policy ini ya pastinya sesuai dengan rule itu apa ya? Rule itu garis.
Rule itu sesuai dengan apa batasan-batasannya, indikator-indikatornya kayak gitu ya. Nanti kan kalau di kebijakan moneter itu ada beberapa indikator kebijakan moneter. Nah, kalau rule base ini berdasarkan dengan indikator yang udah diambil. Nah, ini tujuan kebijakannya. Ini kebijakan moneter ini nggak bisa dilakukan secara keseluruhan. Kalau tadi kan ada training import, ini pun seperti ini. Jadi kebijakan moneter ini nggak bisa langsung diterapkan untuk mengembalikan tingkat peredaran uang atau mempengaruhi peredaran M1, M2, kredit dan suku bunga itu nggak bisa semuanya gitu. Jadi harus fokus dulu 1 atau 2 atau 3 gitu. Nah, ini adalah bentuk kebijakannya. Kalau memilih satu tujuan, berarti di situ ada stabilitas harga atau nilai tukar. Nah, kalau kebijakannya memiliki dual objective, ada stabilitas harga dan nilai tukar, ini tujuan akhirnya. Dan juga yang kedua adalah stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Ya, ini kalau beberapa, jadi semuanya itu digabung jadi satu. Ini boleh, tapi pastinya akan kesusahan karena setiap kebijakan yang diambil itu akan mempengaruhi satu. Misalnya stabilitas harga akan mempengaruhi stabilitas harga, tapi juga akan mempengaruhi juga sisi lainnya, kayak gitu. Terus kemudian, ini adalah instrumen kebijakan moneter yang saya maksud tadi rule based policy. Kalau secara konvensional, kebijakan moneter ini ada operasi pasar terbuka, ada fasilitas diskonto dan cadangan wajib minimum. Ini bukan berarti konvensional ini lama dan nggak dipakai, ini enggak. Jadi ini adalah instrumennya yang menjadi patokan. Itu ya sampai sekarang pun masih dipakai. Contohnya kemarin waktu ada konferensi pers, Pak Peri selalu menyampaikan cadangan wajib minimum kita masih terjaga di sekitaran 33 USD sekian gitu. Ya. Jadi terus kemudian operasi pasar terbuka dilakukan melalui easing, kemarin kuantitatif easing, kemudian fasilitas diskonto atau fasilitas kredit. Nah, kemarin yang dapat ini keringanan kredit dan sebagainya. Nah, itu adalah satu bentuk dari kebijakan moneter. Nah, sampai di sini mungkin nanti semuanya bisa memahami bahwa yang sudah dilakukan pemerintah terkait contohnya untuk mengurangi dampak dari COVID-19 adalah salah satunya bentuk pengambilan kebijakan moneter. Itu hanya moneter. Kalau fiskal nanti bahasanya beda lagi. Ya. Nah, ini instrumen operasi pasar terbuka, terus kemudian sebentar. Nah, ini yang dianut oleh Malaysia, Argentina, dan Indonesia. Ini adalah fasilitas diskonto yang diberikan atau diskonnya. Ya, GWM ini adalah giro wajib minimum rupiah yang harus dimiliki oleh perbankan atau cadangannya harus berapa. Udah, terus kemudian di sini non konvensional. Nah, sekarang ini atau pada saat sekarang ini kebijakan moneter non konvensional ini masih arahnya dari pengembangan yang konvensional yang tadi ya. Sorry, ini efek WFH seperti ini. Ya, non konvensional ada liquidity provision, ada large scale asset purchases, ada forward guidance gitu ya. Kalau liquidity provision merujuk pada pelonggaran fasilitas pinjaman oleh bank sentral kepada bank konvensional. Nah, ini terkait dari penyediaan likuiditas atau uang gitu ya, uang cadangan, uang yang liquid. Jadi misalnya sewaktu bisa dicairkan kayak gitu. Itu liquidity provision. Kemudian ada large scale asset purchases dan forward guidance. Forward guidance ini terkait dari penetapan tingkat suku bunga di pasar forward. Ini beberapa contoh penggunaan instrumen non konvensional dari tiga
instrumen ini yaitu dari Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Nah, ini di sana dulu adik. Ya, ini mekanisme transisi kebijakan moneter. Ini instrumen kebijakan moneter dari suku bunga kebijakan. Ini ada saluran transisinya, kondisi pasar keuangan, permintaan agregat, dan tingkat harga umum, dan ini adalah tujuan akhir. Ya, jadi kalau mau dipersingkat gini ya, kalau kebijakan bank sentral di sini dimaksudkan untuk mengatur tingkat suku bunga, maka tujuan akhir utamanya yaitu pastinya ada stabilitas di situ ya. Stabilitas dalam artian adalah stabilitas jumlah uang yang beredar, itu poin utama, dan juga tingkat investasinya kayak gitu. Ya. Kemudian sudah selesai. Ini agak dikebut tadi yang akhir-akhir, sorry. Mungkin nanti bisa diperdalam ditanya jawab gitu deh. Ya. Udah seperti itu Bu Sela, terima kasih. Oke, wah gimana nih teman-teman? Ini kayaknya ada refresh baru ya. Ini yang disampaikan sama Bu relate banget sama yang terjadi saat ini gitu ya. Benar-benar sangat-sangat update banget. Nah, yang kalau kita dulu di makro, kita cuma tahu kebijakan moneter itu cuma konvensional aja Bu Liana. Nah, ini dari sini kan jadinya tahu bahwa ada yang baru gitu. Bilangnya kebijakan moneter modern ya Bu Liana ya. Oke, ya, gitu. Tapi di sini untuk kebijakan moneter yang non konvensional itu tadi sekali lagi saya tekankan, kadang ada mahasiswa yang berpikiran kalau misalnya ada soal yang dijawab itu misalkan sebutkan instrumen kebijakan moneter, jawabnya liquidity, kemudian aset dan sebagainya, itu tepat juga. Tapi kalau misalnya jawabnya langsung kita fokusnya pada basic teorinya, ya ada diskonto, ya tadi ya, ada 3 tadi. Diskonto dan seterusnya, itu juga tepat gitu. Jadi memang yang non konvensional ini pengembangan dari yang awal, bukan berarti nggak dipakai, tetap dipakai. Tapi yang saya bilang tadi, setiap pengumuman pasti dari otoritas moneter menyampaikan bahwa tingkat cadangan minimum kita sekian, kemudian kita sudah melakukan operasi pasar terbuka dan seterusnya gitu. Jadi masih terus dipakai gitu. Cuma basicnya ada liquidity ini tadi, kita balik ke tujuan awal bahwa kebijakan moneter ini dimaksudkan untuk mempengaruhi peredaran uang gitu. Makanya liquidity tadi. Jadi itu asal usul liquidity. Iya. Nah, makanya seperti yang sering saya bilang ya, kalau kita belajar ekonomi itu ilmunya dinamis ya, Bu Liana. Jadi sedikit-sedikit pasti ada perubahan, pasti ada pengembangan, pasti ada disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Nah, sekarang kita langsung saja di sesi tanya jawab ya. Ini ada mahasiswa yang tanya juga. Ada yang tadi itu di WA karena dia kehabisan kuota, Bu. Tapi gimana ya nanti caranya ya biar dia tahu jawabannya. Atau nanti ini kali ya, nanti bisa follow IG Bu Liana deh. Boleh di luar. Boleh leh. Boleh di luar diskusi ini mungkin kepingin lebih lanjut lagi barangkali ya kan, karena kita kan ada keterbatasan waktu ya kalau lewat Google Meet. Nanti mungkin bisa di luar itu boleh. Nah, sekarang saya mau lihat nih. Ada pertanyaan dari Enda Lestari. Enda Lestari mau ngomong langsung atau saya bacakan nih? Gimana nih? Dibacakan aja nggak apa-apa, Bu. Oke. Jadi Enda Lestari, izin bertanya, di pandemi yang sekarang melanda hampir seluruh dunia ini, apakah kebijakan moneter, sedangkan kita tahu bahwa pasar saham anjlok setelah adanya pandemi global ini? Terima kasih. Bu Liana, boleh langsung aja ditanggapi. Oke. Ya, terima kasih Mbak Enda, salam kenal juga. Semoga lain waktu kita bisa ketemu ya. Gitu, Mbak Enda main-main ke Jombang atau saya main-main ke Purbalingga gitu. Ya, nanti boleh main-main ke sini kalau sudah reda. Oke, ya semoga segera berakhir pandemi ini. Nah, ini apakah kebijakan moneter efektif, sedangkan kita tahu bahwa pasar saham anjlok gitu tadi ya. Nah, disitulah kebijakan itu
efektif atau tidaknya dilihat dari ini. Saya jadi tahu ya, setelah saya terjun di pasar modal, saya jadi tahu efek dari kebijakan yang diambil pemerintah itu nantinya akan positif atau negatif gitu ya. Contohnya yang paling kerasa banget itu ada gini, Jakarta dan beberapa daerah akan memberlakukan PSBB yang ketat gitu. Ini di luar dari kebijakan ekonomi ya. Nah itu langsung efeknya besoknya ternyata pasar saham jadi malah makin dalam anjloknya, malah makin merah banget waktu itu. Jadi anggapannya seperti ini, kalau PSBB diperketat otomatis produsen atau beberapa industri kan nggak boleh melakukan kegiatan ekonomi, maksudnya nggak boleh memproduksi lagi, maksudnya stop dulu gitu ya, pause dulu gitu. Terus kemudian banyak efeknya banyak PHK dan seterusnya, pokoknya itu efek berkelanjutan deh gitu. Nah disitulah kemudian pada bulan apa ya, kalau saya ingat itu Maret, April, Mei, sekitar bulan Meian ya, sekitar bulan Mei kemudian ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yang paling heboh waktu itu memang quantitative easing gitu. Jadi pemerintah, kalau di berita nih, kalau semua baca berita ini hati-hati, benar-benar hati-hati. Kalau di berita tulisannya pasti quantitative easing, pemerintah atau Bank Indonesia akan mencetak uang sebesar 533 miliar gitu. Nah ini anggapannya nggak betul gitu ya. Kalau orang ekonomi atau mahasiswa ekonomi harusnya paham seperti itu. Jadi quantitative easing ini adalah pemerintah berusaha memberikan kebijakan ya melalui kebijakan waktu itu kebijakan yang extraordinary, maksudnya nggak biasa gitu. Nggak setiap waktu juga quantitative easing ini dilakukan, nggak setiap waktu pemerintah mencetak uang. Tapi waktu itu dilakukan quantitative easing yang besar-besaran, nah itu adalah salah satu bentuk dari bagian kebijakan moneter. Kemudian dengan melakukan pembelian SBN di pasar sekunder sebesar 500 sekian miliar waktu itu. Nah, saya lihat di pasar modal ada pergerakan, maksudnya ada pergerakan di situ, ada sentimen positif dari investor bahwa dengan melakukan quantitative easing ini, pembelian surat berharga ini, berarti tingkat perbankan ini akan bisa menggerakkan kegiatan kreditnya, gitu ya, karena perbankan kan identik dengan kredit. Kalau kredit macet, bayangkan perbankan nggak bisa ngelola uangnya, atau uang yang ada di perbankan macet, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diambil dari si peminjam. Kemudian lagi kalau kredit macet ya wah akan kacau. Kalau kita ingat dulu sekitar tahun berapa ya Bu Sela, waktu kita kuliah ini ada krisis Eropa itu 2007 kalau nggak salah, atau 2007. ya 2007 ya. Nah itu kan ada kredit macet yang mengakibatkan shock secara dunia, maksudnya shock dunia. Jadi waktu itu fokusnya ada di Amerika, ada kredit macet di perumahan, waktu itu tentang sektor properti, tapi efeknya ke semua negara di dunia. Jadi uang yang ada di perbankan itu mandek, nggak bisa diapa-apain, maksudnya perbankan juga kekurangan likuiditas gitu. Akhirnya para investor juga susah, maksudnya ini mau investasi ke sektor industri di Amerika, tapi sektor industrinya nggak bisa ngembalikin kredit, terus investornya juga nggak bisa pinjam uangnya. Nah itulah, jadi efeknya ini, shocknya atau pengaruhnya ini besar banget gitu, kalau misalnya tingkat peredaran uang ini nggak terjaga atau likuiditas nggak ada, nggak siap gitu. Nah dari sini kalau bisa saya jawab Mbak Indah, ini ya pastinya efektif gitu ya, tapi harus tepat. Ingat tadi, tapi harus tepat. Jadi kalau misalnya menentukan kebijakan moneter dalam bentuk meningkatkan jumlah uang yang beredar agar investasi tetap jalan, tingkat kredit tetap jalan, tingkat suku bunga terjaga, kemudian tingkat likuiditas di masyarakat tetap terjaga, ya udah pastinya itu akan efektif gitu. Terus kemudian pasar saham anjlok terbukti untuk sekarang mungkin di sini yang ingin jadi investor boleh deh saya pamerin dulu gitu ya. Jadi sekarang ini tingkat kemarin BRIS itu Bank Rakyat Indonesia Syariah telah mengalami penggabungan atau merger 3 bank. Sekarang namanya apa? Udah tahu semua belum?
Bank Syariah Belum nampaknya. Indonesia. Jadi ada Iya, Bank Bang Syariah Syariah Indonesia. Itu adalah hasil merger 3 bank. Nah, saham BRIS waktu itu saya beli masih 525, jadi 52.500. Sekarang sudah menjadi 2.200. Nah, bayangkan di situ ada tingkat lonjakan yang tinggi, gitu ya. Itu salah satu. Ini beda dengan kebijakan moneter ya. Ini saya bicara tentang investasi Nggak dulu di apa-apa. pasar saham. Gitu. Jadi menarik jika ada yang ingin bergabung atau nanti mungkin di Unperba ada galeri investasi, wah semuanya bisa jadi Nah, investor gitu. Jadi sekalian ini praktek ekonomi, praktek betul. saham. Ya. Nah, itu di otak saya sekarang udah banyak ini akibat dari kuliah tamu hari ini. Di otak saya udah ini kayak sudah ada screen yang berjalan, terus sudah ada ini Iya. nanti next project apa ya, next project apa, mudah-mudahan ya Bu Liana ya. Ya, amin. Iya, Bu Zela nih benar saya pengennya di Unperba ada ini. Oke, insya Allah ya, terwujud Bu Insyaallah. Zela gitu. Amin, amin. Oke. Iya. Sudah apa langsung ke balikannya mungkin ya? Gimana Iya, Mbak boleh. Endah? Mm-mm. Iya, Ibu, Gimana terima tadi? kasih jawabannya. Oke, sudah puas Oh, berarti ya. Mbak MC. Efektif. Iya, Iya. nggak apa-apa boleh. Jadi efektif asalkan tepat ya intinya dari Bu Liana seperti itu. Nah, kita next mau ke pertanyaan berikutnya ya. Dari ini Anissa Rahma, mau ngomong langsung atau saya baca ini? Barangkali mau tayang di sini kan? Iya. Gimana Anissa? Oh, aku aja, malu ya. Oke, Anissa Rahma. Oke, Anissa Rahma, ini pertanyaannya di era industri 4.0 ini adalah bagaimana kita bisa mengolah data dengan baik dan lalu dengan cara apa Indonesia menarik investor dari luar negeri dengan membuat laporan peramalan keuangan atau dengan pengelolaan data atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima Begitu. kasih Mbak Anissa Rahma, langsung saya jawab ya. Jadi investasi ini masuk di mata kuliah ekonomi makro subbab investasi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah keadaan ekonomi suatu negara yang pertama, kemudian yang kedua adalah kondisi negara itu sendiri atau kondisi sosial politik gitu ya. Jadi selain ekonomi, faktor yang mempengaruhi investasi itu juga ada sosial dan politiknya. Maksudnya kalau politiknya lagi runyam, ya pastinya investornya akan ini deh, maksudnya ogah-ogahan. Terus kalau misalnya keadaan keamanan di negara tersebut kurang terjamin, juga pasti investornya ogah-ogahan. Contohnya aja kalau ini belum bahas ekonomi ya, tentang sosial dan politiknya, misalnya di negara tersebut terjadi peperangan gitu. Kemudian investor ingin menanamkan modalnya di perusahaan sektor properti, dan ternyata beberapa minggu kemudian properti yang telah dibangun itu dibom. Nah, investornya berarti kan akan rugi gitu ya. Nah, disitulah jadi salah satu cara menarik investor kalau dari selain ekonomi politik adalah dari ekonomi adalah dari politik dan sosialnya dan keamanannya. Kemudian kalau dari sisi ekonominya, nah itu tadi ada beberapa kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah terkait contohnya kalau investasi itu tingkat suku bunga. Itu biasanya ngefek banget gitu. Kalau pemerintah menerapkan tingkat suku bunga yang beredar itu, kalau dulu mudahnya membahas ini kan gini, kalau tingkat suku bunga tinggi berarti orang cenderung akan menyimpan uangnya di bank. Nah, masih ingat ya itu ya. Yeah. Kalau tingkat suku bunganya rendah, maka orang akan cenderung Milih untuk menginvestasikan investasi. uangnya. Betul. Nah, itu juga berlaku dalam suatu ekonomi suatu negara. Kalau pemerintah menetapkan tingkat suku bunga ditetapkan sebesar sekian, tapi ini beberapa bulan yang lalu juga ini pemerintah menetapkan BI 7 rate gitu. Ini malah diturunkan sama pemerintah gitu ya. Nah, bisa kalian lihat ya di websitenya Bank Indonesia atau mungkin bisa ngikutin di Instagramnya atau media sosialnya itu ada keputusan untuk menurunkan tingkat suku bunga. Nah, ternyata itu disambut baik oleh investor. Kita lihatnya juga, saya lihat lagi di
porto saya dan juga di pasar modal. Nah, di situ ternyata pada saat pengumuman penurunan tingkat suku bunga itu, jumlah investor luar negeri itu yang beli saham perusahaan Indonesia itu banyak sekali. Gitu. Jadi waktu itu ada accumulation buy, ada akumulasi beli. Nah, dilakukan oleh terus kemudian untuk membuat laporan keuangan dan peramalan pastinya iya. Jadi ini kalau investor kan memang kalau mau beli itu harus menggunakan analisis teknikal dan fundamental. Kalau analisis teknikal ini ya tingkat pergerakan saham atau tingkat pergerakan perusahaannya. Kalau fundamental ini dari rate of investment-nya, kemudian ROAROE, ya mungkin kalau udah belajar akuntansi manajemen, rate of equity, rate of investment, kemudian rasio modal, kemudian rasio pengembalian. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Jadi itu adalah laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh perusahaan-perusahaan terbuka jika ingin mendapatkan investor atau investasinya. Kalau peramalan keuangan waktu itu ya jangan dibahasakan sebagai meramal atau seperti ini ya kayak ilmu tarot gitu ya, ini diramal uangnya bakal naik atau turun, investasi atau turun, itu enggak, tapi berdasarkan analisis ekonomi gitu ya. Ya kalau mau ada hubungannya dengan investasi ya boleh menggunakan analisis MVPT. Mungkin masih ingat deh, itu dari Irving Fisher. Ya, MVPT itu dari Irving Fisher. Gitu. Oke, begitu Anissa, gimana jawabannya? Jadi dengan itu tadi dengan penurunan suku bunga, ya salah satunya itu. Anissa gimana? Suaranya kecil sekali, sekecil orangnya. Oke, iya sudah. Nah ini kapan ke Unperba, Bu Liana? Oh ya Allah, insya Allah semoga sudah mereda ya ini pandeminya, semoga kita bisa ketemu. Nanti bisa, ini masih ada, tenang aja, kita di otak ini udah ada tema-tema yang ini loh. Nanti kita bikin lagi insya Allah ya. Nah, ya, boleh. Mumpung ada Pak Dekan juga, insya Allah sih Pak Dekan selalu mendukung. Ya Pak Kamsun ya. Saya dukung sepenuhnya. Iya, mantap. Lain kali nanti pakai Zoom. Iya, pakai Zoom-nya universitas ya. Ya, supaya nanti bisa direkam sehingga nanti bisa untuk laporan ketika akreditasi gitu. Jadi saling membantu gitu. Iya, Pak. Oke. Sebentar kan ini sudah tetes apa yang dijelaskan oleh Ibu Ana. Ana itu seperti saya itu mengikuti kuliah profesor walaupun dia itu gitu. Amin ya Allah, amin. Dan ke depan berapa tahun lagi bisa dokter langsung profesor begitu. Amin Pak, amin. Ya Allah. Ya kebetulan sampean Pak. Selalu gitu. Amin Pak, Bapak juga, Pak Kamsun juga, amin. Seneng deh. Nah, mahasiswa itu patut ini loh, semangat loh ya, karena Pak Dekannya semangat. Pasti kalau kita bikin acara pasti disupport deh, nggak mungkin enggak. Oke, kita langsung ini karena memang ya itu ya, karena ceritanya itu kan di kelas gitu ya, jadi makanya saya nggak bilang kampus, jadi saya bikin Google Meet sendiri gitu Pak ceritanya. Nanti kedepannya insya Allah akan lebih terorganisir dengan baik. Ya, ke depan itu hubungi admin Mas Kasirun ya, untuk bisa nanti jadi bisa lengkap, ada rekamannya juga. Oke, siap Pak. Iya. Siap Pak. Oke, sekarang ke pertanyaan berikutnya ya, Bu Li. Ya, ini pertanyaannya lumayan nih. Nggak apa-apa ya. Satu, ini dari Agresia Greti. Dari kelas manajemen B. Izin bertanya, Bu, menurut Ibu, bagaimana jika Indonesia menerapkan exchange rate management? Itu memungkinkan tidak, Bu? Kan bisa menaikkan nilai mata uang seperti penjelasannya Ibu tadi. Tapi apakah memang untuk saat ini tidak diterapkan hal itu karena ada beberapa alasan atau bagaimana? Nah, bisa nggak gitu? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Agri. Dalam Pak. Ya, Bu. Mata kuliah semester 3 ya? Oh ya. Semester 3 Pak.
Iya, Grace kan pelaku pasar juga itu. Monggo. Iya, betul. Pelaku pasar. Iya. Oke. Mbak Grace nggak investor gitu? Halo, Agres, mana Agres? Bagaimana, Bu? Iya. Iya, oke. Sudah. Gimana? Gimana Bu tadi pertanyaannya? Oh, enggak, Mbak Agresia, ini pelaku pasar ini maksudnya investor juga atau seperti apa maksudnya? Enggak Bu ya, tertarik aja Bu kayak gitu ketika tentang apa ya? Saham ya, ngomongin Iya, saham ya. saham gitu. Iya. Oke, Oh, oke. ya. Jadi tadi Nah, terlintas seperti itu, Bu. Betul, betul. Nanti kita bikin Bu Liana ya temanya Iya, tentang investasi. Oke? iya boleh tentang pasar modal. Mungkin itu tadi saya tahun depan di Unperba sudah ada galeri investasi Bursa Efek Indonesia gitu ya. Amin, Jadi amin, bisa amin. praktek langsung investasi gitu. Betul. Amin. Amin. Oke, langsung aja. Nah, Oke. ini Indonesia menerapkan exchange rate management memungkinkan atau tidak gitu ya. Ini memungkinkan gitu ya. Kalau saya jawab memungkinkan atau tidak, ini memungkinkan ya. Tapi kalau kita lihat di kondisi saat ini dan juga kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, memang ini tingkat nilai tukar ya, nilai tukar rupiah dan juga dolar ini jarang menjadi maksudnya keputusan langsung. Kita ingin maksudnya keputusan langsung ini yang diterapkan oleh pelaku moneter ataupun Bank Indonesia langsung akan menetapkan nilai tukar Indonesia sebesar sekian ribu gitu. Jadi itu maksudnya yang manajemen exchange rate. Jadi pemerintah itu punya patokan nilai tukar rupiah itu harus berapa gitu ya. Tapi coba kita analisis lagi, kita ikutin berita-berita ataupun ikutin ini ya di Bursa Efek itu kadang ada tingkat suku bunga dan juga tingkat IHSG. Biasanya perbandingannya dua itu. Nah, pemerintah memang sekarang itu tidak menggunakan patokan tingkat suku bunga. Maksudnya maksud suku bunga, tingkat nilai tukar rupiah maksudnya, tingkat nilai rupiah terhadap dolar itu nggak menggunakan patokan itu. Jadi pemerintah menggunakan exchange nilai tukar mengambang. Ya, nilai tukar mengambang. Floating exchange rate system. Nah, itu. Jadi mengambang. Bukan berarti itu dibiarin biar ngambang naik turun, itu enggak. Tapi pemerintah di sini fokus pada tingkat demand-nya. Jadi tingkat permintaan dari nilai rupiah kita dan juga nilai output real kita. Jadi yang dipengaruhi pemerintah di sini adalah kebijakan yang fokusnya pada output-nya. Jadi kebijakan misalnya kan moneter, ini untuk mengatasi inflasi. Inflasi di situ akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan output real dari suatu negara atau di negara ini. Tingkat output dan juga tingkat permintaan ini jika dipengaruhi, maka akan mempengaruhi tingkat fluktuasi rupiah gitu. Ya, jadi contohnya tadi kan mempengaruhi inflasi, berarti nanti efeknya ke suku bunga dan sebagainya. Karena memang kalau tingkat kebijakan atau suatu kebijakan itu diambil, pastinya akan mempengaruhi semuanya. Meskipun hanya fokus satu ya, fokus satu di inflasi, tapi efeknya pasti kemana-mana gitu. Nah di sini dengan pemerintah melakukan kontrol terhadap tingkat inflasi, menetapkan tingkat inflasi sebesar 3%, itu pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga permintaan ataupun permintaan produk barang dan jasa dan juga mempengaruhi suku bunga dan juga akhirnya akan mempengaruhi tingkat nilai tukar gitu. Jadi untuk saat ini pemerintah itu menggunakan atau menerapkan floating exchange rate system gitu. Nah, mungkin suatu hari bisa menerapkan exchange rate management bisa jadi gitu ya. Tapi untuk saat ini memang pemerintah hanya fokus di monetary policy dan juga untuk harus modal. Yang kalau ingat tadi ada segitiga tadi ya, impossible trinity gitu ya. Jadi yang dipegang pemerintah adalah dua ini tadi, yang modal sama yang moneter. Kemudian yang tingkat nilai tukar pasti akan terpengaruh gitu. Jadi nggak dipegang nilai tukarnya aja. Gitu. Terus kemudian
Nah, itu ya alasannya itu tadi. Kalau mau jawaban mudahnya dari impossible trinity itu. Nggak bisa ketiga-tiganya diambil semua. Iya, betul. Oke. Mbak Agres, gimana? Iya Bu, sudah ada gambaran Sudah kenapa puas nggak kah? dipakai. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, Ya, sama-sama. sama-sama Mbak Agres. Satu lagi kali ya, Buli, boleh? Satu Ya, lagi. silakan Bu. Satu lagi Boleh. ini dari satu terakhir nih dari Feby Virgiani. Izin bertanya Bu, Ibu kan sudah terjun langsung di pasar modal. Apalagi dengan keadaan yang sekarang sedang pandemi, apakah semua kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan itu sesuai dengan basic teori yang diajarkan? Kemudian salah satu kebijakan pemerintah yaitu grace period di mana ada penundaan angsuran, sedangkan bank itu selalu berhubungan erat dengan kredit. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk banknya sendiri? Gimana? Wah, ini saya setengah-setengahnya agak-agak, wah ini mahasiswaku pertanyaannya bagus-bagus ya. Gitu. Iya, ini menunjukkan ketertarikan juga Bu. Iya, Mahasiswa betul. ternyata banyak yang tertarik di pasar modal. Memang Betul, iya. betul. Jadi sekarang kan lagi booming film startup itu. Ya, drama Korea startup ya. Sama apa ya waktu itu Itaewon Class gitu ya. Itaewon Class, wah itu pasti mereka terinspirasi juga. Ya pecinta drakor. Itu kan semuanya tentang investasi gitu ya. Jadi sudah muda, contoh siapa yang kemarin Han Ji Pyong itu ya Bu ya. Han Ji Pyong itu masih muda. Dia sebagai pelaku pasar modal, investor, usianya masih 35 tahun tapi sudah memiliki aset yang banyak. Perusahaan pembiayaan ya, kemudian asetnya udah banyak. Itu diperoleh dari hasil investasi juga. Nah, kemungkinan nanti di sini ya yang ikut peserta hari ini ada Han Ji Pyong selanjutnya gitu. Betul. Next Han Ji Pyong. Next Han Ji Pyong gitu. Nah, gitu. Kemudian sebentar saya fokus lagi. Nah, itu apakah sesuai dengan basic teori yang diajarkan? Nah, disitulah enaknya ekonomi gitu ya. Kalau saya belajar ekonomi itu laboratoriumnya itu luas sekali. Kalau belajar eksak laboratoriumnya harus hanya di kelas A, kelas B gitu. Kalau ekonomi ini laboratoriumnya satu dunia. Sangat luas sekali, kita bisa belajar dimanapun gitu ya. Terus kemudian memang itu relate sekali. Maksudnya udah benar sesuai dengan yang saya pelajari dari S1 dan S2 dulu. Kalau misalnya pemerintah melakukan operasi pasar terbuka, di sini tujuannya untuk membeli atau menjual surat berharga. Itu saat membeli surat berharga, di situ pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kalau tadi saya balik lagi ke kuantitatif easing nih, karena memang itu salah satu kebijakan yang momentum banget gitu lah. Gitu ya, yang fenomenal banget memang quantitative easing itu. Jadi di sini kebijakannya ini, bentar ini pertanyaannya sebenarnya saling berhubungan. Ada kredit, penundaan angsuran, dan kebijakan untuk bank itu sendiri. Nah, sebenarnya ya kalau misalnya kemarin itu minta tidak memberikan kucuran dana atau quantitative easing melalui bank sekunder ke bank-bank maksudnya bank sekunder berarti maksudnya bank umum gitu ya, pastinya bank-bank umum akan mengalami kesulitan karena dengan adanya PSBB banyak perusahaan yang menghentikan sementara produksinya, berefek pada PHK. Dari PHK itu sendiri beberapa tidak bisa membayar angsuran kreditnya. Itu kalau dari sisi perorangan ya. Kalau di sisi perusahaan kalau nggak memproduksi barang, menghentikan sementara produksinya, dia nggak akan bisa membayar angsuran kredit dari sejumlah uang yang dipinjam dari bank itu tadi. Akhirnya kan mandek gitu ya. Nah, dengan pemerintah memberikan quantitative easing atau kucuran dana ini, di situ bank-bank akhirnya agak bisa bernafas lega. Maksudnya bisa memutar kembali jumlah atau likuiditas uangnya itu untuk investasi lain atau untuk disalurkan ke yang membutuhkannya dalam berarti adalah yang membutuhkan modal gitu ya, bukan yang membutuhkan dalam arti untuk sedekah itu bukan ya, untuk yang membutuhkan modal kayak gitu. Jadi dengan adanya kucuran dana itu bank akhirnya bisa beroperasi, kemudian kredit itu yang dikurangin atau pemerintah kemarin memberikan penundaan angsuran ini bisa ditutup dari adanya kucuran dana itu tadi. Jadi ya tetap jalan perbankan sekarang. Terus kemudian
kemarin juga setelah melakukan quantitative easing, bank juga akan memberikan, maksudnya bank sentral itu memberikan sejumlah dana titipan ya. Dulu atau beberapa bulan yang lalu sempat heboh adanya bank jangkar gitu ya. Jadi siapakah bank yang akan menjadi titipan dana dari bank sentral ini? Itu jadi agar maksudnya biar bank ini itu bisa membantu bank-bank lainnya. Jadi nggak langsung pinjam uang ke bank sentral, nggak semudah itu juga. Jadi ada aliran dana gitu. Dan ya jadi bank jangkar ini adalah maksudnya ibaratnya itu kapal ya. Kapal nanti kalau misalnya kreditnya ini kapalnya udah besar, terus kemudian semuanya itu udah kapalnya udah terlalu cepat jalannya, bank jangkar ini yang akan nahan gitu. Maksudnya agar modalnya itu nggak semuanya keluar, dana atau likuiditasnya nggak semuanya terpakai kayak gitu. Jadi ada bank jangkar. Nah, pembahasan bank jangkar sebenarnya masih dalam lagi gitu ya. Panjang, iya betul. Nah, betul. Pada intinya jawabannya dari Mbak Feby ini sesuai dengan basic teori yang diajarkan dan itu happy-nya belajar ekonomi. Betul. Gitu. Oke, dan itu nggak yang secara luas banget, simpelnya aja di kehidupan sehari-hari udah pasti relate ya Bu ya. Nah makanya sering banyak orang yang bilang kalau kita belajar ekonomi itu kayak life skill, ya kan? Untuk skill, bagaimana kita untuk mengambil keputusan, bagaimana kita untuk menentukan prioritas, dari situ aja itu udah penting banget gitu loh. Nah apalagi di tema-tema yang lain, waduh ini bener-bener, aduh saya seneng banget nih mahasiswa-mahasiswaku pinter-pinter sekali. Pak Dekan mau pamer, Pak Dekan mau pamer mahasiswa FEB pinter-pinter semua loh. Siapa dulu dosennya? Aduh. Amin. Oke, dan saya nggak menyangka bahwa pertanyaan mereka itu sudah bagus-bagus begini. Oke, kayaknya 3 ini aja pertanyaannya ya Bu. 4 ya tadi ya. Kita sudah di pukul 5:30 nih. Wah, nggak kerasa ini udah 1,5 jam. Dan rasa-rasanya bahasanya itu semakin lama semakin menarik. Tadi sempat ada Pak Warek 1 masuk Bu. Tadi ada Pak Eming. Iya. Tadi ada Pak Eming masuk tapi nampaknya sudah keluar tadi. Nah ini nanti mungkin next time kita akan bikin project lagi deh ya, jangan kapok ya. Insya Allah enggak Bu. Ya banyak silahkan jika ingin sharing terkait investasi, kemudian ada kewirausahaan silahkan. Apalagi bentar lagi ada PKM dan juga KBMI, semoga dari Unperba nanti bisa lolos ya. Amin. Oke. Nah ini saya tuh berpikirnya gini kan, mereka ini sebagian besar juga sudah berwirausaha gitu. Nah kan ini ya pengalaman Bu Liana pasti tahu lah ya. Kalau kita dari dulu itu sudah udah kenal tentang investasi, udah kenal tentang financial freedom dan lain sebagainya, pasti udah dari dulu banget deh lah. Ini saya nggak kepingin hal ini terjadi sama mahasiswa-mahasiswa nih. Nah, mungkin nanti akan ada tema yang menarik ya. Kan mereka masih muda nih. Nah, jadi nanti jangka untuk menuju ke financial freedom itu akan lebih cepat gitu ya Bu Liana ya. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi biar nggak hanya di ruang lingkup yang di usahanya itu aja, jadi mereka juga bisa berinvestasi di mulai jadi pelaku di pasar modal begitu, pengennya saya gitu. Oke. Nah saya kepengen ini deh dari Bu Liana mungkin bisa menyemangati lagi mahasiswa saya nih biar lebih semangat belajar ekonominya, biar lebih enjoy belajar ekonomi, biar lebih fun, nanti biar dia punya pemikiran yang lebih tenang untuk masa depan mereka, Ci. Oke. Sekalian ini kali ya Bu ya, sekalian closing statement ya. Closing statement nanti. Iya, terima kasih. Untuk closing statementnya, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unperba, kalian sudah tepat masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga kedepannya atau beberapa tahun lagi yang akan menempati sebagai Menteri Keuangan, Direktur Bank Indonesia adalah dari mahasiswa-mahasiswa di Unperba ini. Jadi kalau sudah demikian, maksudnya udah bener alurnya, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau nasi udah menjadi bubur,
bikin tambah enak lagi ya. Jadi Betul. kembangkan diri Anda, tambahkan kemampuan diri, terus jangan lupa untuk apa ya, pokoknya terus semangat mengembangkan diri itu, terutama karena ijazah saja nggak akan cukup kayak gitu. Terus kemudian untuk masalah berbisnis atau berwirausaha segera lakukan, jangan cuma ide. Kemudian kalau mau menjadi investor silahkan, bisa dimulai dari sekarang. Kalau udah punya KTP berarti udah bisa jadi investor. Jadi ekonomi itu sangat menyenangkan gitu aja deh. Jangan tunda-tunda lagi. Betul, langsung eksekusi ya Bu Liana. Oke, terima kasih Bu Liana. Saya sebelum kembali ke MC mau ini deh, mau ke Pak Kamson. Pak Kamson barangkali mau kasih semangat nih buat mahasiswa-mahasiswa Unperba, khususnya FEB ini Pak. Terima kasih Mbak Sela, terima kasih Ibu Liana yang sudah bertemu di sore hari ini 1,5 jam lebih. Terima kasih untuk semua mahasiswa dari manajemen yang sudah mengikuti kuliah juga. Akuntansi ada kayak, ya. Akuntansi ya. Prinsip saya menyambut baik apa yang sudah direalisasikan dari tokoh ekonom Unperba dan ekonom dari Universitas Hasyim Asy'ari. Amin. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk dapat ditindaklanjuti ke depan. Artinya tidak hanya sekali ini pertemuannya, juga kalau ini adalah Lik Ana yang jadi dosen tamu, suatu saat adalah Mbak Sela yang jadi dosen tamu, dan lanjut juga saling menjadi dosen tamu dan saling berdiskusi. Amin. Bagaimana memajukan dua fakultas yang ada dan melalui mata kuliah yang diemban oleh dua ekonom ya Pak. Dua ekonom. Karena kalau sekarang baru S2, suatu saat akan menjadi dokter, dan suatu saat saya berdoa untuk benar-benar bisa terwujud menjadi profesor. Gitu. Amin. Kalau saya tidak menjamah ke profesor, saya kan sudah tua gitu kan. Ada yang masih muda untuk maju, semangat lebih maju lagi. Kemudian untuk mahasiswa Pak. Mahasiswa, ikutilah jejaknya Ibu Lik Ana itu tadi. Walaupun dia wanita, seperti Ibu Sela itu, tapi kapasitasnya adalah bisa diandalkan dan tidak diragukan lagi. Menjadi orang-orang yang terdepan, dapat berkontribusi memajukan negeri yang tercinta ini. Oleh karena itu, jangan pesimis dan harus optimis. Dan harus menyatakan bahwa saya sudah tepat memilih Unperba dan saya sudah tepat memilih jurusan atau fakultas yang ada di Unperba ini. Bukan hanya asal nyemplung tadi saya sampaikan. Yang penting S1-nya tercapai. Tidak hanya itu, tapi benar-benar menjadi ekonom yang bisa maju di bidangnya, bisa di kewirausahanya, bisa di bidang tadi mungkin penanaman modal, bisa juga mungkin terjun di dalam pemerintah, karena semuanya adalah terbuka bagi mahasiswa. Betul. Siapa tahu juga nanti lulusan ini yang sekarang semester 3 ini adalah mungkin akan ada 1 atau 2 menjadi dosen, mengikuti jejaknya Bu Sela dan Mbak Ana tadi. Gitu. Iya, betul. Ya, jadi makanya semangat. Saya sebagai dekan Universitas Perwira yang di FEB Unperba ini mendorong sepenuhnya untuk dapat maju dengan baik, maju untuk sukses. Walaupun pandemi ini adalah masih tinggi, tapi kita tetap dapat jalan terus. Optimis, betul. Optimis, maju. Mungkin itu saja. Saya terima kasih kepada Lik Ana yang benar-benar saya menganggap luar biasa, masih muda, wawasannya luas se-Indonesia, sampai dunia pun dikuasai gitu. Mudah-mudahan Unperba keselebaran ilmunya dan bermanfaat bagi dosen-dosen Unperba dan mahasiswa yang sekarang mengikuti perkuliahan di sore hari ini. Dari saya salam sukses saja, salam sehat.
mudah-mudahan semakin sehat dan semakin sukses di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kalau- Pak. Salam sehat Betul. juga. Nah, Amin. kalau dengar Pak Kamson ngomong kan semangat nih, wah kan semangat, jadi mahasiswa nanti akan bisa tertular energinya ya. Siapa tahu nanti seperti yang didoakan sama Bu Liana sama Pak Kamson, kita semua jadi anak muda yang sukses ya kan. Masih muda tapi yang tadi Bu Liana kayak the next Han Ji Pyong ya, punya aset yang banyak. Kemudian investasinya udah jago. Wah, ini benar-benar ini yang diidam-idamkan semua orang ya, supaya nanti menuju ke financial freedom. Jadi udah nggak mikirin duit, kita nyari duit susah-susah, tapi kita santai kerjanya, tapi ada passive income lah, tinggal leha-leha doang gitu kan. Nah, jadi dari saya cukup sekian deh. Nah, saya nanti kapan-kapan kita akan bertemu di next project ya, doakan saja, dan nanti butuh support dari teman-teman mahasiswa juga. Nah, kita akhiri dulu dan saya kembalikan ke Baca. Pak. Itu perlu dibuatkan naskah kerjasamanya supaya nanti bermanfaat bagi dua-duanya. Oke, boleh. Iya, gitu. Terima kasih. Ya, dua-duanya. Saya siap untuk menandatangani MOU yang dibuatnya. Oke, siap ya, Bu Oke, Liana. Terima kasih. Iya, siap Pak. Nah, ini jadi malah makin seneng nih, malah makin bersemangat nih kita ya, Bu Liana ya. Oke, dari saya Foto bersama mungkin Bu. Iya, ada foto bersama. Saya kembalikan ke MC dulu nanti. Oke, silakan Mbak Endah. Saya mohon maaf dulu atas ada salah-salah kata. Mungkin nanti kita ketemu di pertemuan lain dengan tema yang lain ya. Terima kasih untuk teman-teman sudah berpartisipasi. Aduh, sampai belibet ngomongnya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Endah, ke MC-nya. Nanti ada sesi foto bersama. Ya, baik. Terima kasih buat Ibu Lik sama Ibu Sela. Oke, cara selanjutnya kita akan sesi foto bersama. Diharapkan untuk semuanya menyalakan kameranya ya. Untuk semua peserta. Ayo standby ya. Mas Zul sama Yuliana standby. Terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Pak Kamson terima kasih. Krisdiana terima kasih. Feby, kemudian ada Siti Nurjana. Ada siapa yang sudah mengaktifkan kameranya? Terima kasih. Kita foto dulu ya. Sudah belum nih? Sudah? Dikonfirmasi dulu. Aku moto deh buat cadangan. Senyum. Sudah? Gimana Mbak Endah, sudah? Mic-nya belum di-on kan? Mas Zul nggak aktif WA-nya ini. Coba Mas Zul, ada nggak sih di sini? Ada. Mas Zul. Ya wes, tak iniin aja aku. Di screenshot. Kayak Mas Zul ada. Zul siap ya? Zul? Oh gitu. Standby. Siap. Saya pakai laptop. Aku laptop tapi nggak bisa, aku layarnya nggak mau semua ya. Ya wes, aku aja deh. Bentar ya. Lagi ya. Lagi ya. Wait. Bentar. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mau menyalakan kameranya. Terima kasih. Ya, kita udah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri, baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, kepada Pak Dekan juga, serta teman-teman yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa bermanfaat dan bisa untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku MC memohon
ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Terima kasih Bu Liana. Terima kasih, Terima kasih. Selif ya. Ya, terima kasih Mbak Enda ya. Makasih untuk teman yang bantu tadi. Bye. Assalamualaikum. Salam. Oke, makasih ya semuanya. Sama-sama Ibu. Jangan lupa absen. Baik, Bu. Oke. Bu.